Selamat pagi. Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Nona Vikaris Diajeng Sesia Pingkan Natalini. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malapnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai menyanyi.
Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan Tuhan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 136 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pada hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptamu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami menganggap keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan, bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam Mika 7 ayat 18 sampai dengan 19 yang menyatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri,
yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai dengan 10. Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan 10 yang menyatakan, Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami segenap umat-Mu dapat beribadah dan bersekutu bersama-sama saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami, agar kami boleh memahami akan maksud dari firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya.
Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 hingga ayat 26 yang akan kita baca secara berbalasan. Mazmur 136 ayat 1 hingga 26 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bersyukurlah kepada Allah segala Allah, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. matahari untuk menguasai siang, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan membunuh raja-raja yang mulia, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan Og, raja negeri Basan, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. milik pusaka kepada Israel hambanya, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucapkan syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat disilakan untuk duduk.
Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, ketika kita menyanyikan sebuah lagu, pasti ada bagian-bagiannya. Misalnya dalam lagu-lagu di kidung jemaat atau gita bakti, ada bagian yang hanya baitnya saja dan ada juga yang dilengkapi dengan refrain. Dan biasanya lagu yang dilengkapi dengan bagian refrain itu akan enak kalau diulang-ulang. Atau misalnya kita mengisi sebuah satu pujian, pasti bagian yang diulang adalah refrain. Inilah yang juga sama dengan kitab yang kita baca bersama, khususnya dalam kitab Mazmur pasal yang ke-136 ini. Ada bagian yang diulang terus-menerus sampai akhir ayat ini, yaitu bagian refrain. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kitab Mazmur ini berisi kumpulan lagu yang digunakan dalam peribadahan yang digunakan oleh umat Israel setelah masa pembuangan. Jelas sekali bahwa Mazmur ini disusun untuk ibadah-ibadah umum dan di mana umat senantiasa menjawab berulang-ulang. Sebagaimana yang kita lihat pada teks firman Tuhan yang kita baca bersama. Ayat ini diulang-ulang, kalimatnya diulang-ulang. Dan hal ini membuktikan bahwa ada ketekunan dalam ungkapan yang sama. Khususnya ungkapan syukur. Ajakan untuk bersyukur diulang sebanyak 4 kali. 3 kali di bagian yang awal dan ajakan terakhir di bagian ayat yang paling akhir. Di ayat pertama, jika kita melihat bersama, pemazmur mengungkapkan dengan sebutan nama Tuhan yang tidak boleh disebut dengan sembarangan. Istilah ini digunakan pemazmur untuk menggambarkan kesadarannya untuk senantiasa mengagungkan nama Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Ungkapan sebab ia baik juga mau menegaskan kepada kita bahwa betapa baiknya Tuhan. Dan ungkapan inilah yang dirasakan dan dihayati oleh pemazmur. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, pada ayat selanjutnya, ayat yang kedua, ada ungkapan tentang Allah segala Allah. Perbedaannya adalah dari hurufnya. Huruf Allah yang memakai huruf kapital dan huruf kecil. Hal ini mau menegaskan bahwa Allah unggul di atas segala sesuatu yang mungkin disembah oleh manusia. Dilanjutkan di ayat yang ketiga, Tuhan segala Tuhan. Sama halnya dengan ayat yang kedua, Tuhan juga unggul dari segala sesuatu yang mengekang manusia, dan konteksnya pada saat itu adalah umat Israel yang masuk dalam perbudakan. Dan ungkapan-ungkapan syukur ini yang mau menggambarkan betapa Tuhan berkuasa. Salah satunya ungkapan dalam ayat yang ke-10 tentang memukul mati. Lalu dilanjutkan lagi di ayat yang ke-15, mencampakkan. Dan ayat 18, membunuh. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, ungkapan-ungkapan kata kerja ini mau menggambarkan kasih setia Tuhan lewat kuasanya yang bekerja aktif untuk umatnya, sehingga dapat menyelamatkan dan membebaskan umatnya.
Lalu selanjutnya ungkapan yang diulang kembali oleh pemazmur adalah ungkapan kepada Dia. Misalnya di ayat yang keempat. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, melalui ungkapan ini, pemazmur ingin menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang mampu melakukan keajaiban dalam kehidupan setiap umatnya. Selanjutnya di ungkapan kepada Dia ini diberikan keterangan mengenai sejarah perjalanan kehidupan umat Israel. Mengapa pemazmur mencantumkan keterangan mengenai perjalanan kehidupan umatnya? Tujuannya agar mereka boleh mengingat bagaimana karya pembebasan, bagaimana karya penyelamatan dan penyertaan Allah dalam kehidupan umatnya sejak zaman penciptaan sampai selama-lamanya. Dan ungkapan yang diulang sepanjang kita membaca Mazmur ini adalah ungkapan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang saya katakan di awal, bagian ini adalah bagian refrain, bagian yang diulang-ulang oleh pemazmur. Dan pengulangan ini mencerminkan tentang kesadaran dan pengakuan pemazmur tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang kasih setia Tuhan yang bersifat abadi dan kekal, dan selalu berulang di setiap keadaan, di setiap waktu, dan di setiap zaman. Lalu yang kedua, dengan kasih setianya Tuhan mengerjakan segala perbuatan besar dan ajaib dalam alam ciptaannya bagi kehidupan dan kebaikan umatnya. Lalu yang ketiga, keabadian kasih setia Tuhan harus selalu diungkapkan lewat nyanyian maupun ungkapan syukur di dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, ungkapan berulang kali yang kita baca bersama, yang dilakukan juga oleh pemazmur dalam teks firman Tuhan ini, menandakan bahwa kita harus tekun dan terus menerus menaikkan pujian dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diajak untuk senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan ungkapan syukur ini dilandasi dengan kesadaran dan pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita bangun, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup ini. Bukan semata-mata karena kemampuan kita, melainkan karena kasih setia Tuhan yang bekerja aktif di dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya bagi kita semua, maukah kita juga aktif untuk senantiasa menaikkan rasa syukur di dalam kehidupan kita, di dalam segala situasi dan kondisi apapun? Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, firman Tuhan saat ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa kuasa Allah bekerja aktif untuk setiap umatnya. Tuhan yang bekerja aktif untuk menyelamatkan dan membebaskan umat Israel adalah Tuhan yang sama sampai saat ini.
Ia tidak berubah, dan kasih-Nya pun juga tidak berubah sampai saat ini. Jadi yang perlu kita yakini bersama adalah kuasa Tuhan juga bekerja aktif di dalam kehidupan kita. Ia mampu membebaskan kita dari situasi terdesak. Ia mampu menyelamatkan kita dari situasi yang mengekang. Untuk itu, firman Tuhan saat ini mau mengajarkan kita tentang bagaimana kita senantiasa mengungkapkan iman di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, firman Tuhan saat ini juga mau mengingatkan kita bagaimana kita mengaktualisasi iman kita di dalam setiap kata dan dalam setiap perbuatan kita. Sebagaimana definisi iman yang kita ketahui dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hal ini mau menegaskan kepada kita bahwa iman yang kita yakini kepada Tuhan harus dibuktikan dengan setiap tindakan iman. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berkata-kata, sehingga segala sesuatunya, ketika kita bertindak, ketika kita berkata-kata, mampu membawa kita di dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, ungkapan yang disebutkan berulang kali juga menandakan tentang bagaimana kita diajarkan memiliki keteraturan hidup. Kita semua pasti senang kalau segala sesuatunya sudah teratur, segala sesuatunya sudah baik, segala sesuatunya sudah rapi dan juga tertib. Pasti kita tidak senang kalau hidup kita kacau. Pasti kita senangnya hidup kita ini teratur. Dan maka dari itu, firman Tuhan saat ini, keteraturan hidup juga harus kita ciptakan di dalam membangun kehidupan beriman, yakni bagaimana kita taat dan bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, seperti pemazmur yang mengingat karya Tuhan melalui pembebasan yang dialami oleh umat Israel, firman Tuhan saat ini juga mengajak kita untuk mengingat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita yang mengalami kelemahan tubuh dipulihkan. Bagaimana kita yang memiliki hubungan yang kurang baik terhadap sesama juga dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga hal inilah yang kita jadikan landasan untuk senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita telah sampai di dalam penutupan bulan Pelkes, pelayanan dan kesaksian GPIB. Dan tentunya sukacita dan ungkapan syukur di dalam bulan Pelkes ini tidak berhenti sampai bulan ini saja, melainkan kita harus melanjutkan karya pelayanan di dalam kehidupan berjemaat kita saat ini. Dan marilah kita menjadikan bulan Pelkes ini sebagai bulan penuh keajaiban, sebagaimana tema kita dalam renungan pada hari ini. Bagaimana
Di dalam pelayanan yang kita lakukan, kita dapat menceritakan keajaiban Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Dan bagaimana kita saling menopang satu sama lain di dalam kehidupan kita sebagai satu jemaat, khususnya di dalam jemaat GPIB Hosiana Berau. Yakinlah bahwa Allah senantiasa berkenan memakai kita semua untuk menjadi alat pelayanan dan kesaksian, untuk menciptakan dan membangun kehidupan yang teratur bagi sesama dan juga bersama segala ciptaannya. Dan marilah kita senantiasa meyakini bahwa Tuhan Allah bekerja aktif di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu, kami semua boleh diingatkan untuk memiliki ketekunan, terutama dalam kami mengungkapkan rasa syukur kami, agar dalam hidup kami senantiasa bersyukur hanya kepada Engkau. Kiranya lewat ketekunan kami
kami mampu menghasilkan keteraturan hidup, terutama untuk kami di dalam mengungkapkan apa yang sudah kami imani, yaitu iman kami kepada Engkau. Kiranya kami juga mampu untuk membuka hati dan pikiran kami untuk senantiasa memuji kebesaran-Mu di dalam setiap kata, tindakan, bahkan di dalam pikiran kami. Ya Tuhan, dalam situasi dan kondisi ini, kami juga berdoa bagi setiap mereka yang masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Khususnya situasi dan kondisi di Indonesia yang belum sepenuhnya kondusif. Tuhan memberkati pemerintah Indonesia agar mampu memimpin kami dengan baik, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dan aman bagi kami, khususnya dalam rangka situasi new normal saat ini. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang masih berjuang dan berkorban demi penanganan COVID ini, khususnya bagi para tenaga medis dan petugas-petugas lainnya yang bertanggung jawab dalam penanganan wabah COVID ini. Berikan mereka senantiasa kekuatan agar mereka boleh berjuang di dalam penanganan ini. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan juga memberikan kami senantiasa pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan mampu memulihkan kondisi kami saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang masih melangsungkan ibadah secara online. Secara khusus kami berdoa bagi GPIB yang sudah berupaya dengan baik menjalankan ibadah melalui media online. Kiranya melalui ibadah-ibadah yang dilakukan ini, jemaat-Mu tidak mengurangi rasa syukur terhadap kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi umat-Mu. Tuhan, kami secara khusus juga berdoa bagi gereja kami GPIB Hosiana Berau. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali ibadah di gedung gereja ini. Kami bersyukur kerinduan kami untuk beribadah di gedung gereja ini boleh terwujud. Tuhan memberkati kami yang telah berupaya demi terselenggaranya ibadah di gedung gereja ini. Berkati dan lindungi kami sebagai jemaat agar kami boleh beribadah sesuai dengan protokoler yang telah ditetapkan. Dan juga setelah kami kembali ke rumah masing-masing, kami tetap berpengharapan dan kami juga tetap terjaga, khususnya di dalam kesehatan kami masing-masing. Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap kami yang boleh mendukung jalannya ibadah ini, khususnya pada ibadah pagi hari ini. Dan Tuhan memberkati kami, para presbiter yang bertugas, kantoria, pemusik, tim multimedia, kameramen dan juga editor dalam ibadah pagi ini. Dan seluruh kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Dan kiranya Tuhan juga memberkati kami sebagai suatu jemaat. Kiranya Tuhan memberkati agar kami boleh mewujudkan damai sejahtera-Mu lewat kehidupan berjemaat kami. Kiranya kami sebagai satu jemaat boleh saling menopang, saling mendukung satu sama lain, khususnya di tengah situasi krisis saat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi para presbiter, pendeta, penatua, diaken yang Tuhan percayakan untuk melayani kami sebagai suatu jemaat. Khususnya kami berdoa bagi Bapak Pendeta Yansen William Riupasa yang Tuhan percayakan untuk membimbing kami untuk menjadi ketua majelis jemaat di GPIB Jemaat Hosiana Berau. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar hamba-Mu yang melayani kami boleh membimbing kami sebagai suatu jemaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pos-pos Polkes yang melangsungkan ibadah.
Kiranya Tuhan juga senantiasa Tuhan berkati juga kami sebagai suatu jemaat yang Tuhan persatukan di GPIB Jemaat Hosiana Berau. Kiranya kami boleh mewujudkan damai sejahtera Tuhan lewat kehidupan kami untuk saling berbagi, untuk saling menopang, dan untuk saling mendukung, khususnya bagi kami dan bagi pos-pos Pelkes di GPIB Jemaat Hosiana Berau. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini bersyukur karena Tuhan telah menambahkan 1 tahun usia, baik usia kelahiran maupun perkawinan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, dan kiranya lewat berkat yang Tuhan nyatakan, saudara-saudara kami ini boleh mengangkat rasa syukur di tengah kehidupan yang mereka jalani. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, baik dalam perawatan rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan-Mu bagi umat-Mu yang saat ini sedang bergumul dan berjuang untuk melawan rasa sakit yang dirasakan saat ini. Dan juga saudara-saudara kami yang dinyatakan masih positif COVID, kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan perawatan dilakukan oleh tim medis. Kiranya lewat usaha dan perawatan yang dilakukan, saudara-saudara kami boleh mendapatkan kesembuhan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan dengan segala kerendahan hati kami juga menaikkan doa dan pergumulan kami secara pribadi di dalam hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau mendengarkan doa kami dan mau menolong kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12 hingga 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak
tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan,
kasih-Mu setinggi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan. Serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Warta Jemaat GPIB Hosiana Brau, Minggu 28 Juni 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan tamu jemaat. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita. Bagi saudara-saudara dan simpatisan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami menyambut dengan sukacita. Bagi yang berkeinginan menjadi warga GPIB Jemaat Hosiana Brau atau berkeinginan mendapatkan pelayanan lainnya, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Warta pertama, mohon diperhatikan sesuai dengan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita bersama bagi seluruh jemaat atau simpatisan dan tamu jemaat yang termasuk dalam golongan usia anak-anak, lansia dan kelompok rentan atau yang berisiko seperti ibu hamil, sakit diabetes, asma dan sejenisnya, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah hari Minggu dalam gedung gereja sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan dapat mengikuti ibadah hari Minggu melalui media virtual atau online. Warta kedua, Sakramen Perjamuan Kudus. Diberitahukan kepada seluruh warga Sidi Jemaat bahwa akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu 5 Juli 2020. Diharapkan seluruh warga Sidi Jemaat yang akan mengambil bagian dalam Sakramen Perjamuan Kudus agar dapat mempersiapkan diri. Disampaikan kepada warga jemaat yang mempunyai keluarga yang dalam keadaan kelemahan tubuh baik di rumah maupun di rumah sakit dan ingin mendapatkan pelayanan perjamuan kudus, mohon melapor kepada presbiter yang bertugas setelah ibadah Minggu pukul 06.00 dan pukul 09.30 WITA dan akan dilayani atau dikunjungi setelah ibadah Minggu pukul 09.30 WITA. Demikian penyampaian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta ketiga, Sakramen Baptisan Kudus. Akan dilaksanakan Sakramen Baptisan Kudus kepada anak Lingling Hau Bala Salempang, Deau Pinghau Tangalauk, dan Aprili Wuknyuk Saranga, anak dari Bapak Mulianus dan Ibu Natalia Tangalayuk. Yang kedua, April Pakanda, Stephen Tangalauk Layuk dan Nopianto Sabar Tangalayuk, anak dari Bapak Matius Saranga dan Ibu Lucia Salempang, pada hari Minggu 28 Juni 2020 pukul 09.30 WITA, tempat Gereja GPIB Hosiana Brau. Warta keempat, berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga Ibu Samiem, ibu mertua dari Bapak Penatua Antonius Sumaryoto, pada tanggal 26 Juni 2020
pada usia 87 tahun di Gunung Kidul dan telah dimakamkan pada 26 Juni 2020 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Gunung Kidul. Majelis dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam. Sabda Tuhan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kiranya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian memberi kekuatan kepada keluarga untuk mengisi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Warta kelima, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kepada saudara Adi Tandililing, anak dari Bapak Daud Dure Tandililing dan Ibu Berta Pangloli, dengan saudari Priska Derkaslia, anak dari Bapak Bitdom dan almarhumah Ibu Julan Hong, pada hari Selasa 7 Juli 2020 pukul 10.00 WITA, tempat GPIB Jemaat Hosiana Brau. Katekisasi praperkawinan dilaksanakan pada tanggal 2 hingga tanggal 4 Juli 2020 pukul 10.00 WITA. Percakapan pastoral bersama kedua calon mempelai, orang tua, dan majelis jemaat akan dilaksanakan pada Jumat dan hari Senin 06 Juli 2020 pada pukul 10.00 WITA bertempat di gereja. Demikian pengumuman ini. Bila ada keberatan-keberatan dapat disampaikan ke PHNJ. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat Hosiana Brau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Vikaris Diajeng Sesia Pinka Natalini, operator tata ibadah Saudari Veronica Simajuntak, pemandu lagu kelompok Magdalena, organis Bapak Julius Mangkole, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu ini dan yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta tambahan, mari kita saksikan video berikut ini. Shalom, merajut kasih setia Tuhan yang telah menuntun selama bulan Juni 2020 dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Maka pada minggu terakhir sebagai penutupan bulan Pelkes GPIB, kami hadir melalui pelayanan dan kesaksian di gedung gereja Pos Pelkes Maranatha Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Oleh karena itu, sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara-saudari saksikan akan gedung gereja ini, maka yang perlu diselesaikan sebagai tahap lanjutan adalah penyelesaian atap gedung gereja. Kami mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat mengulurkan tangan melalui berkat Tuhan, dan kita bisa menjadi saluran berkat dalam penyelesaian tahap lanjutan akan gedung gereja ini. Segala topangan dan dukungan Bapak Ibu Saudara dan Saudari dapat menghubungi Pendeta Games Valentino Purba atau dapat dikirimkan langsung melalui nomor rekening yang tertera sebagaimana Bapak Ibu saksikan. Firman Tuhan bersabda, "Sebab kamu dibebani, bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan."
Kiranya kasih setia Tuhan dalam dukungan Bapak, Ibu, dan Saudara akan selalu menopang, akan selalu memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan juga bangsa. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, 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 amin.